Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rena Maulina. Di sini saya akan menjelaskan secara umum apa itu integral permukaan. Nah, sebelum itu, pernah tidak teman-teman berpikir dari mana kita mendapatkan air bersih? Tentu saja dari PDAM. Nah, bagaimana sih cara PDAM mengalirkan air tersebut hingga sampai ke rumah kita? Dengan menggunakan pipa tentunya. Nah, air yang mengalir melalui pipa tersebut memiliki kecepatan. Kita dapat mengetahui berapa volume air yang mengalir melalui pipa tersebut dengan menggunakan rumus integral permukaan. Semakin besar kecepatan yang dimiliki oleh air tersebut, maka semakin besar pula volume air yang mengalir. Jadi, kita misalkan V adalah kecepatan air tersebut, sehingga volume dari air yang melalui ds dalam delta T detik adalah volume yang terkandung dalam silinder dengan luas alas ds dan tinggi V delta T sama dengan V delta T dikali N adalah vektor normal, ds sama dengan V kali N ds delta T. Maka volume per detik dari fluida yang melewati ds sama dengan V kali N ds. Volume total per detik dari fluida yang keluar dari permukaan tertutup S sama dengan integral lipat 2S V kali N ds adalah integral permukaan S dari vektor V. Nah, sampai situ saja pengenalan tentang integral permukaan. Selanjutnya akan dibahas lebih jauh oleh teman saya. Bye. Perkenalkan, nama saya Deva Parina. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Rena. Di sini saya menjelaskan tentang definisi integral permukaan. Kita misalkan S adalah suatu permukaan dari dua sisi yang demikian mulus, dan N adalah vektor normal, satuan positif. Maka flux atau massa yang mengalir per satuan waktu dari A, X, Y, Z melalui permukaan S adalah flux F yang melintasi S sama dengan integral lipat 2 S dari A titik N ds. Nah, itulah yang disebut dengan integral permukaan. Nah, untuk menghitung integral permukaan akan lebih sederhana dengan memproyeksikan S pada suatu bidang koordinat. Kemudian kita tinggal menghitung integral lipat 2 dari proyeksinya saja. Kita misalkan permukaan S memiliki proyeksi pada bidang X, Y, maka integral permukaan diberikan oleh integral lipat 2S dari A titik N ds sama dengan integral lipat S integral lipat 2S dari A titik N dx dy per mutlak N titik K. Untuk yang selanjutnya, untuk yang proyeksi pada bidang XZ, maka integral permukaannya adalah integral lipat 2S dari A titik N ds sama dengan integral lipat 2S dari A titik N dx dz per mutlak N titik J. Selanjutnya atau terakhir penjelasan dari saya yaitu ada proyeksi pada bidang YZ. Maka integral permukaan yang diberikan oleh integral lipat 2S dari A titik N ds sama dengan integral lipat 2S dari A titik N dy dz per mutlak N titik I. Baik,
segitu dari penjelasan saya, akan dilanjutkan dengan teman yang lain. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, kemudian kita masuk ke contoh soal dari integral permukaan. Nah, di sini kelompok kami sudah menyediakan contoh soalnya, itu hitunglah integral vektor A dikali vektor n ds, di mana vektor A dikali vektor n-nya ini kita menggunakan perkalian titik. Nah, vektor A-nya itu sama dengan 18z vektor I dikurang 12 vektor J ditambah 3y vektor K. Nah, S-nya ini adalah bagian dari bidang 2X ditambah 3Y ditambah 6Z sama dengan 6 yang terletak pada oktan pertama, dan vektor N ini adalah normal pada satuan S. Langkah penyelesaiannya itu yang pertama kita cari dulu nilai dari vektor N, karena kan tadi di soal yang kita ketahui hanya vektor A saja. Nah, suatu normal untuk bagian S ini adalah del 2x ditambah 3y ditambah 6z dikurang 12, sehingga menghasilkan 2 vektor I ditambah 3 vektor J ditambah 6 vektor K. Nah, jadi dari sini kita bisa mencari vektor N-nya itu sama dengan 2 vektor I ditambah 3 vektor J ditambah 6 vektor K per akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat, sama dengan 2 vektor I ditambah 3 vektor J ditambah 6 vektor K per 7. Nah, karena kita sudah dapat vektor N-nya itu, maka langsung saja kita lanjutkan ke perkalian titik antara vektor A dan vektor N. Jadi di sini saya nggak perlu lagi menjelaskan bagaimana aturan perkalian titik, mungkin teman-teman juga sudah sangat paham. Jadi langsung saja kita masukkan nilai A-nya itu 18Z vektor I ditambah dikurang 12 vektor J ditambah 3Y vektor K dikali 2 vektor I ditambah 3 vektor J ditambah 6 vektor K per 7. Nah, itu hasilnya adalah 36Z dikurang 36 ditambah 18Y per 7. Nah, selanjutnya 36 dikali 12 dikurang 2X dikurang 3Y per 6 dikurang 36 ditambah 18Y per 7. Itu menghasilkan 36 dikurang 12X per 7. Lalu kita bisa lihat pada gambar nih, permukaan S proyeksi R-nya terhadap bidang XY, sehingga integral permukaan yang kita inginkan itu adalah integral vektor A dikali vektor n ds. Nah, sama dengan integral vektor A dikali vektor n dx dy per mutlak vektor n dikali vektor k. Vektor n dan vektor k-nya ini tetap menggunakan integral titik tadi ya teman-teman, jadi aturannya tetap sama. Nah, jadi integral 36 dikurang 12x per 7. Nah, itu kan nilai dari vektor A dikali vektor n tadi. Dx dy per mutlak 2 vektor I ditambah 3 vektor J ditambah 6 vektor K per 7 dikali vektor K lagi. Nah, kemudian langsung saja integral 36 dikurang 12x per 7 dx dy per mutlak 6 per 7. Nah, sehingga bisa kita dapatkan dia itu kan namanya integral permukaan itu kan integralnya ganda ya teman-teman, integralnya 2. Berarti untuk yang di luarnya itu integral dengan batas atas 6 dan batas bawahnya itu X sama dengan 0. Sedangkan integral yang di dalamnya itu integral 12 dikurang 2X per integral dengan batas atas 12 dikurang 2x per 3 dan batas bawah y sama dengan 0. Integral tadi sudah kita turunkan, yaitu 6 dikurang 2x dy. Nah, seperti biasa ketika ada integral ganda ini kan kita harus mengerjakannya itu dari integral dalamnya dulu. Nah, integral dalamnya ini adalah integral dengan batas atas 12 dikurang 2x per 3. Nah, dengan batas bawahnya tuh y sama dengan 0. Nah, langsung saja kita kerjakan seperti biasa. Berarti integral batas atas 6, batas bawah X sama dengan 0, buka kurung, 6Y dikurang 2XY, batas atas 12 dikurang 2X per 3, habis itu batas bawahnya 0 dx. Nah, kita pengerjaan langsung seperti biasa, pengerjaan integral itu dapatlah hasilnya integral
batas atas 6 dan batas bawah X sama dengan 0. Integral yang baru kita kerjakan kan yang di dalam saja, jadi langsung saja kita mengerjakan yang di luar. Nah, hasil dari yang di dalam tadi itu adalah 24 dikurang 12X ditambah 4X kuadrat per 3. Nah, habis itu langsung saja kita kerjakan, batas atasnya 6, batas bawahnya 0. Nah, kerjakan seperti pengerjaan integral biasa, lalu didapatlah hasil di situ 24. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Maaf kalau ada salah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Ma'ruf. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bagaimana penyebaran daripada integral volume. Baik, sebelum kita masuk ke pengertian integral volume, pernahkah terpikirkan untuk menghitung suatu volume dari suatu bangun ruang? Nah, katakanlah benda ini itu berbentuk seperti kubus, tapi ternyata misalnya itu di bagian atasnya itu ataupun di bagian alasnya itu bukan berbentuk sebagaimana persegi yang kita kenal itu, tapi misalnya katakanlah dia bentuknya tuh gelombang. Jadi kan kalau misalnya kita menghitung volume kubus kan kita tindakan mengkalikan sisi kali sisi, atau bisa kita katakan S pangkat 3 gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara tentang suatu bangun ruang yang atapnya ataupun alasnya ataupun sisi kanan ataupun sisi kirinya, nah yang bentuknya tidak jelas, maka untuk menghitungnya kita butuhkan suatu rumus matematika yang dalam hal ini adalah integral volume. Nah, sebelumnya apa itu integral volume, maka langsung saja kita masuk. Untuk integral volume, misalnya gini, pandang sebuah permukaan tertutup dalam ruang yang tertutup bervolume V. Nah, maka kita dapat merumuskannya sebagai integral rangkap 3 pada ruang tertutup V dari A besar dV. Nah, jadi kemudian ini akan sama dengan integral rangkap 3 pada ruang tertutup V dari A terhadap dx kali dy kali dz, atau bisa kita nyatakan sebagai integral rangkap 3 pada ruang tertutup V dari pi kali dv. Nah, bagaimana sih untuk penggambarannya? Nah, seperti ini. Misalkan kita punya bangun ruang yang seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya bagaimana untuk menghitung volume daripada benda ini, maka langkah pertama adalah kita gambarkan suatu kubus di dalam ruang itu gitu. Nah, bangun ruang itu di mana nilai volumenya adalah delta VK. Nah, untuk delta VK itu nilainya adalah delta XK dikali delta YK dikali delta ZK. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah bahwa delta V itu adalah bahagian terkecil daripada V total. V total itu adalah volume bangun ruang ini gitu. Nah, jadi pandang jumlah misalnya sigma dari K sama dengan 1 sampai N dari pi K dikali delta V K. Nah, yang diambil untuk semua kubus yang mungkin dalam ruang yang ditinjau. Nah, limit dari jumlah ini apabila N, mohon maaf ya, bukan M tapi N mendekati tak hingga, untuk nilai-nilai terbesar delta VK akan mendekati 0. Jadi maksudnya itu adalah apabila semakin kecil ukuran daripada kubus-kubus yang ada di dalam bangun ruang itu, yang digunakan sebagai pendekatan untuk menghitung
volume daripada bangun ruang itu, nah maka akan semakin banyak kubus-kubus yang terbentuk di dalam bangun ruang itu sebagai sarana pendekatan untuk menghitung bangun ruang itu gitu. Nah, dan jika limitnya ada, maka dapat dinyatakan sebagai P terhadap dV terhadap V. Untuk contoh soal kita serahkan ke saudari kita Indah Sari. Baik, kita masuk ke contoh soal. Di sini diketahui ada fungsi Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan bisa dikatakan ada sebuah garis di misalkan Z sama dengan 4. Nah, untuk menyelesaikan soal integral volume ini, kita buat dulu persamaannya dari gambar di atas menjadi Z sama dengan Z besar sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat kecil sama dengan 4. Jika diturunkan menjadi Y sama dengan Y besar sama dengan min akar 4 kurang X kuadrat kecil sama dengan akar 4 kurang X kuadrat, menjadi X sama dengan X besar sama dengan min 2 kecil sama dengan 2. Nah, kita masuk ke bentuk umum integral volume, yaitu bentuk umumnya V sama dengan integral lipat 3 dari fungsi dz, dy, dx. Ya. Lalu kita masuk ke persamaan integralnya, yaitu integral pertama kita letakkan batas atasnya itu 2, batas atasnya itu min 2. Lalu integral yang kedua kita masukkan batas atasnya itu ada akar 4 kurang X kuadrat, batas bawahnya itu ada min akar 4 kurang X kuadrat, yaitu kita masukkan lagi integral yang ketiga, yaitu batas atas 4, batas bawah X kuadrat ditambah Y kuadrat dari fungsi dz, dy, dx. Lalu kita cari lagi, pertama kita cari dulu integral yang paling ujung, yaitu integral yang ketiga. Kita masukkan ke persamaan yang Z yang tadi diketahui, yaitu persamaan Z yang diketahui tadi X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita tulis dulu integral batas atas 2, batas bawah min 2. Integral yang kedua batas atas 4 akar 4 dikurang X kuadrat, batas bawah min akar 4 kurang X kuadrat. Baru kita masukkan Z tadi, persamaan Z tadi, yaitu 4 dikurang X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kenapa 4 dikurang X kuadrat tambah Y kuadrat? Karena langsung dikalikan dengan batas atas tadi 4. Baru kita buat sama dengan lagi di sebelah kanannya, kita masuk ke persamaan yang kedua, kita kalikan dengan yang di bawah juga, karena dibatasi oleh akar 4 kurang X kuadrat dan min 4 akar 4 kurang X kuadrat. Lalu kita tulis lagi integralnya itu batas atasnya 2, batas bawahnya min 2. Integral yang kedua batas atas 4 kurang X kuadrat, batas bawah 0. Kita masukkan ke fungsi Z-nya, yaitu 4 dikurang X kuadrat ditambah Y kuadrat dy dx. Lalu kita buat sama dengan lagi yang di bawah itu kan ada 2 integral batas atas 2, batas bawah min 2, buka kurung siku, kita masukkan ke persamaan 4Y dikurang X kuadrat Y dikurang 1/3 Y pangkat 3, tutup kurung siku, batas atas akar 4 kurang X kuadrat, batas bawah 0 dx. Dimana didapat 1/3. 1/3 ini kita dapatkan dari integral dari Y kuadrat. Makanya di situ 1/3 Y pangkat 3. Lalu kita buat lagi sama dengan yang di bawah. Itu ada 2 integral batas atas 2, batas bawah min 2, buka kurung siku, 4, kita masukkan ke persamaan yang Y tadi. Persamaan Y tadi yaitu Y besar sama dengan min akar 4 kurang X kuadrat, kecil sama dengan akar 4 kurang X kuadrat. Kita masukkan ke persamaannya, menjadi 4 dikali akar 4 kurang X kuadrat dikurang X kuadrat. Akar 4 kurang X kuadrat kurang 1/3
4 kurang X kuadrat pangkat 3 per 2 dx. Tutup kurung siku dx. Lalu yang di bawahnya kita buat lagi sama dengan 2 integral batas atas 2 batas bawah min 2 buka kurung siku menjadi 4 dikurang X kuadrat dikali akar 4 kurang X kuadrat dikurang 1 per 3, 4 dikurang X kuadrat pangkat 3 per 2, tutup kurung siku dx. Lalu menjadi 2 integral batas atas 2 batas bawah min 2, 2 per 3, buka kurung 4 kurang X kuadrat pangkat 3 per 2 dx sama dengan 4 per 3 integral batas atas 2 batas bawah min 2 buka kurung 4 kurang X kuadrat pangkat 3 per 2 dx. Baru di bawahnya itu kan ada sama dengan 8 per 3 integral batas atas 2 batas bawah 0 buka kurung 4 kurang X pangkat 3 per 2. Didapat 8 per 3, kita kalikan aja. 2 kali 3, 6 tambah 2, 8. Makanya di situ 8 per 3, kita samakan persamaannya. Lalu kita buat di sebelah kanannya juga seperti itu. Integral yang di atas menjadi 8 per 3, 6 sin pangkat min 1, X per 2 dikurang 1 per 4, X akar 4 kurang X kuadrat dikali X kuadrat dikurang 10. Tutup kurung, batas atas 2, batas bawah 0. Lalu kita dapatkan yang di bawahnya itu masih masuk persamaan yang tadi. 8 per 3 buka kurung 6 sin pangkat 1 dikali 1. Tutup kurung sama dengan yang di sebelah kanannya kita buat juga 8 per 3 buka kurung 6 T per 2 tutup kurung sama dengan 8T. Bila kita jadikan angka maka hasilnya 25,1327. Lalu kita tulis lagi integralnya itu batas atasnya 2, batas bawahnya min 2. Integral yang kedua batas atas 4 kurang X kuadrat, batas bawah 0. Kita masukkan ke fungsi z-nya, yaitu 4 dikurang x kuadrat ditambah y kuadrat dy dx. Lalu kita buat sama dengan lagi yang di bawah itu kan ada 2 integral batas atas 2 batas bawah min 2 buka kurung siku, kita masukkan ke persamaan 4y dikurang x kuadrat y dikurang 1 per 3 y pangkat 3 tutup kurung siku, batas atas akar 4 kurang X kuadrat batas bawah 0 dx. Dimana didapat 1 per 3. 1 per 3 ini kita dapatkan dari integral dari Y kuadrat. Makanya di situ 1 per 3 Y pangkat 3. Lalu kita buat lagi sama dengan yang di bawah. Itu ada 2 integral batas atas 2 batas bawah min 2. Buka kurung siku. 4. Kita masukkan ke persamaan yang Y tadi. Persamaan Y tadi yaitu Y besar sama dengan min akar 4 kurang X kuadrat, kecil sama dengan akar 4 kurang X kuadrat. Kita masukkan ke persamaannya, menjadi 4 dikali akar 4 kurang X kuadrat dikurang X kuadrat, akar 4 kurang X kuadrat, kurang 1 per 3, 4 kurang X kuadrat, pangkat 3 per 2, dx. Tutup kurung siku, dx. Lalu yang di bawahnya kita buat lagi sama dengan 2 integral batas atas 2 batas bawah min 2, buka kurung siku, menjadi 4 dikurang X kuadrat. Dikali akar 4 kurang X kuadrat dikurang 1 per 3, 4 dikurang X kuadrat kuadrat. Makanya di situ 1 per 3 Y pangkat 3. Lalu kita buat lagi sama dengan yang di bawah. Itu ada 2 integral batas atas 2 batas bawah min 2, buka kurung siku, 4, kita masukkan ke persamaan yang Y tadi. Persamaan Y tadi yaitu Y besar sama dengan min akar 4 kurang X kuadrat, kecil sama dengan akar 4 kurang X kuadrat. Kita masukkan ke persamaannya, menjadi 4 dikali akar 4 kurang X kuadrat dikurang X kuadrat, akar 4 kurang X kuadrat, kurang 1 per 3, 4 kurang X kuadrat, pangkat 3 per 2, dx. Tutup kurung siku, dx. Lalu yang di bawahnya kita buat lagi sama dengan
2 integral batas atas 2 batas bawah min 2, buka kurung siku, menjadi 4 dikurang X kuadrat. Dikali akar 4 kurang X kuadrat dikurang 1/3, 4 dikurang X kuadrat pangkat 3/2, tutup kurung siku dx. Lalu menjadi 2 integral batas atas 2 batas bawah min 2, 2/3, buka kurung 4 kurang X kuadrat pangkat 3/2 dx sama dengan 4/3 integral batas atas 2 batas bawah min 2, buka kurung 4 kurang X kuadrat pangkat 3/2 dx. Baru di bawahnya itu kan ada sama dengan 8/3 integral batas atas 2 batas bawah 0, buka kurung 4 kurang X pangkat 3/2. Didapat 8/3, kita kalikan aja. 2 kali 3, 6 tambah 2, 8. Makanya di situ 8/3, kita samakan persamaannya. Lalu kita buat di sebelah kanannya juga seperti itu, integral yang di atas menjadi 8/3 6 sin pangkat min 1 X per 2 dikurang 1/4 X akar 4 kurang X kuadrat dikali X kuadrat dikurang 10. Tutup kurung, batas atas 2, batas bawah 0. Lalu kita dapatkan yang di bawahnya itu masih masuk persamaan yang tadi, 8/3 buka kurung 6 sin pangkat 1 dikali 1. Tutup kurung sama dengan yang di sebelah kanannya kita buat juga 8/3 buka kurung 6t/2 tutup kurung sama dengan 8t. Bila kita jadikan angka, maka hasilnya 25,1327.